Martial Peak 3496. Ada 18 lapisan ke penjara es, dan setiap lapisan lebih dingin dari yang terakhir. Setiap lapisan ke-6 adalah ambang batas, sama seperti lapisan ke-6 dan lapisan ke-7. Tingkat dinginnya benar-benar berbeda. Itu sama untuk lapisan ke-12 dan ke-13. Bailey Mu juga kesal dengan kata-kata kejam Yang Kai. Kalau tidak, dia tidak akan melemparkannya ke lapisan ke-13. Dia hanya melemparkannya ke lapisan ke-7 untuk memberinya pelajaran, tetapi sekarang dia telah melemparkannya ke lapisan ke-13 sebagai hukuman. Pria ini terlalu tidak sopan. Setelah perintah ini diberikan, iblis batu tiba di depan penjara es di mana Kai berada dan menatapnya dengan sedih melalui jendela. Yang Kai menyeka mulutnya dan menatapnya dengan lubang hidungnya. Apa yang kamu lakukan? Setan batu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia tidak ingin mengatakan apapun padanya. Dia baru saja mengeluarkan token dan membuka batasan penjara es. Dia membuka pintu dan menatap Yang Kai. Yang Kai menyeringai. Pelacur itu ingin bertemu denganku. Katakan padanya untuk datang ke sini sendiri. Kamu terlalu banyak berpikir. Batu iblis mendengus dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Yang Kai secara naluriah ingin menghindar, tetapi Bailey Mo telah membatasi tubuhnya. Meskipun tubuhnya masih kuat, kekuatannya sangat berkurang. Dia masih ditangkap oleh iblis batu. Kemudian, batu iblis menyeretnya ke kedalaman penjara es. Yang Kai merasa ada sesuatu yang salah, tetapi dia sangat marah sekarang. Tidak mungkin baginya untuk menundukkan kepalanya. Dia memutar tubuhnya dan berkata, lepaskan aku. Raja ini akan pergi bersamamu. Tapi sebaiknya kau memberitahu Bailey Mo bahwa kecuali dia datang dan meminta maaf, raja ini tidak akan pernah memaafkannya. Aku juga tidak akan membiarkannya mendapatkan apa yang dia inginkan. Setan batu mendengus dan tidak memperhatikannya. Setelah beberapa saat, sebuah tangga muncul di depan mereka. Mereka mengikuti tangga ke lapisan berikutnya. Mereka tidak berhenti dan terus turun. Yang Kai menyadari bahwa penjara es ini tidak hanya memiliki satu lapisan. Ada banyak lapisan, dan setiap lapisan lebih buruk dari yang terakhir. Dia tahu bahwa Bailey Mo pasti telah mendengar hinaannya. Kalau tidak, dia tidak akan dipindahkan ke kedalaman penjara es. Ini masuk akal. Jika Bailey Mo ingin dia memperbaiki gerbang realem, dia pasti akan memperhatikan gerakannya. Dia tidak benar-benar ingin dia mati. Setelah turun 6 lapis, batu iblis akhirnya melemparkan Yang Kai ke dalam penjara es. Itu melemparkannya ke dalam, menutup pintu, dan pergi. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil kedinginan. Tempat ini jauh lebih dingin dari tempat yang dia kunjungi sebelumnya. Meskipun ada rasa dingin sebelumnya, fisiknya yang kuat dapat dengan mudah menahannya dan dia tidak terlalu merasakan dingin, tetapi lapisan ini memiliki beberapa efek. Setelah beberapa saat, Yang Kai merasa aliran darahnya menjadi jauh lebih lambat. Prinsip es di mana-mana seperti racun tak terlihat yang terus-menerus merusak tubuhnya dan mengebor ke dalam 5 jeroan dan 6 organ melalui pori-porinya. Dia melompat-lompat di tempat untuk sementara waktu, tetapi itu tidak mengurangi rasa dinginnya sedikit pun. Yang Kai sangat marah. Dia bergegas ke jendela dan mengutuk keluar. Tinggal di sini hanya akan semakin dingin. Mengutuk beberapa kata bisa membuatnya merasa lebih baik. Mungkin dia akan melakukan pemanasan. Iblis batu yang menjaga penjara es tidak bisa berkata apa-apa saat melihat ini. Dia berpikir bahwa race ini benar-benar sesuatu. Bahkan lapisan ke-13 tidak bisa membungkamnya. Dendam macam apa yang dia miliki dengan Sein. Dia hanya tidak tahu berapa lama dia bisa bertahan. Lapisan ke-13 dan lapisan ke-7 berada pada level yang sama sekali berbeda. Setan batu memperkirakan bahwa Yang Kai akan habis paling lama 2 hari. Ketika itu terjadi, dia tidak akan memiliki energi untuk mengutuk lagi. Faktanya, keuletan dan ketekunan Yang Kai berada di luar harapannya. Atau lebih tepatnya, orang suci telah meremehkan kekuatan fisik ras ini. Setelah 3 hari penuh, Yang Kai masih mengutuk. Meskipun dia hanya akan mengutuk dan beristirahat, itu luar biasa bahwa dia bisa bertahan begitu lama. Selama 3 hari ini, guru suci akan bertanya tentang situasi manusia hampir setiap hari. Dia tidak bisa menyembunyikan apapun, jadi dia hanya bisa melaporkan kebenaran. Dia menduga bahwa guru suci pasti sangat marah. Dia bisa merasakannya dari nada suara Raja Iblis perempuan yang menyampaikan pesan itu. Pada hari ini, Yang Kai baru saja membuka mulutnya untuk mengutuk sebentar ketika desahan berat tiba-tiba datang dari salah satu sel es di dekatnya. Bocah kecil, kamu telah mengutuk selama beberapa hari sekarang, namun kamu baru saja datang, dengan beberapa trik yang sama. Telinga raja ini akan menjadi kapalan karena mendengarkanmu, tidak bisakah kamu menemukan sesuatu yang baru? Tiba-tiba mendengar seseorang berbicara dengannya, Yang Kai sedikit terkejut. Ketika dia di penjara di sini, dia telah mengamati situasi di lantai ini. Tampaknya ada iblis lain yang dipenjara di sini juga. Mereka semua adalah eksistensi level Raja Iblis, tapi dia tidak tahu kesalahan apa yang mereka lakukan. Jumlahnya tidak banyak, hanya kurang dari 10. Namun, orang-orang ini acuh tak acuh terhadap siapapun yang datang ke sini.
Mereka hanya duduk bersila di penjara es mereka, dengan pahit menahan dingin. Tidak ada yang memperhatikan mereka dan meninggalkan mereka ke perangkat mereka sendiri. Setelah ki iblis di tubuh mereka habis, sudah waktunya bagi mereka untuk mati. Ras iblis yang berbicara harus hidup secara diagonal berlawanan. Yang Kai melihat melalui jendela dan tidak melihat siapapun. Dia menduga bahwa mereka bersembunyi di bagian terdalam. Dia tersenyum dan berkata, "Kakak ini benar. Mengapa kamu tidak mengutuk beberapa kali dan melihat apakah kamu dapat menemukan sesuatu yang baru?" Sisi lain terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Aku tidak seberani kamu." Bahkan, dia juga tidak mengerti bagaimana Yang Kai berani mengutuk Bei Limo seperti ini. Apa yang dia tidak mengerti adalah mengapa Bei Limo tidak membungkamnya. Berani mengutuk Sein seperti ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Itu hanya kematian. Keberanian macam apa yang dibutuhkan untuk mengutuk? Yang Kai mencibir. Raja Iblis berkata, "Ada banyak cara untuk mati. Aku tidak ingin disiksa sebelum aku mati." Tiba-tiba, suara Raja Iblis lain datang dari sisi lain. "Kamu, jangan ganggu dia. Biarkan dia terus mengutuk." Itu benar. Jarang tempat sialan ini begitu semarak. Siapa yang peduli jika dia memiliki sesuatu yang baru atau tidak? Anggap saja itu sebagai kesenangan. Wah, lanjutkan saja memaki. Jangan perhatikan dia. Suara-suara datang dari segala arah, membuat Yang Kai sedikit tercengang. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki penonton untuk kutukannya. Dia tidak tahu harus tertawa atau menangis. Raja Iblis yang dipenjara di sini tidak punya nyali untuk mengutuk Bei Limo, tapi tidak ada salahnya mendengarkan. "Brat, jangan berhenti. Mampu mendengarmu mengutukku seperti ini sebelum aku mati membuatku merasa baik." Orang lain mendesaknya. Yang Kai menggosok dagunya dan berkata sambil tersenyum, "Karena semua orang sangat mendukung, mari kita ubah ke sesuatu yang baru." Setelah mengatur kata-katanya, Yang Kai terbatuk ringan dan berkata, "Ngomong-ngomong, di benua Aosue wilayah iblis, ada keluarga miskin yang melahirkan seorang putri bernama Bei Limo. Bei Limo ini pintar sejak dia masih muda. Xiao Xiao sudah cantik di usia yang begitu muda." Di bawah kubah es transparan, Bei Limo duduk di ambang jendela mengenakan gaun sifon transparan. Kedua kakinya yang seputih salju menjuntai dari tepi tebing. Rambut indahnya berkibar tertiup angin. Tubuhnya bersandar di jendela seolah-olah dia bisa tertiup angin kapan saja. Matanya kabur saat dia melihat dunia seputih salju di depannya. Tangannya yang ramping memegang secangkir anggur darah merah tua, dan dia menyesap sedikit. Jejak warna merah darah ditambahkan ke bibir merahnya yang berkilau dan tembus pandang seperti permata, dan itu menambahkan perasaan menawan dan mempesona padanya. Dia memiringkan kepalanya sedikit dan bertanya dengan suara ringan, "Bagaimana keadaan orang itu sekarang?" Raja Iblis wanita yang membawa Yang Kai ke penjara es mendengar ini dan sudut matanya berkedut. Dia berbisik, "Dia baik-baik saja." Bei Limo mengerutkan kening, "Dia baik-baik saja." Dia memberikan jawaban yang sama terakhir kali. Raja Iblis wanita berkata, "Sepertinya bawahan ini meremehkan kekuatan tubuhnya." Pihak lain melaporkan bahwa meskipun kondisinya tidak sebaik sebelumnya, nyawanya seharusnya tidak dalam bahaya untuk saat ini. "Apakah dia masih memarahiku?" Bei Limo bertanya dengan tenang. Raja Iblis wanita dengan cepat menggelengkan kepalanya, "Tidak." Bei Limo terkejut, "Tidak. Apakah dia tidak memiliki kekuatan untuk memarahi saya, atau dia tidak memiliki kekuatan untuk memarahi saya?" Dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Sejujurnya, mengapa saya harus merendahkan diri ke tingkat anjing gila seperti dia?" Omong-omong, ketika dia mengetahui bahwa Yang Kai memarahinya, dia cukup marah. Namun, setelah memikirkannya, dia merasa bahwa dia tidak perlu melakukannya. Seperti yang dia katakan sebelumnya, dia tidak akan kehilangan apapun. Paling buruk, dia hanya akan memberinya pelajaran di masa depan. Dia benar-benar tidak memarahiku. Raja Iblis wanita memasang ekspresi canggung, tapi dia baru saja bercerita. Bei Limo tidak bisa menahan tawa. "Cerita? Cerita apa? Siapa yang kamu ceritakan?" Dia tidak bisa membayangkan pemandangan seperti itu. "Cerita macam apa yang kau ceritakan di penjara es itu? Orang ini benar-benar menarik. Itu adalah cerita yang dia buat sendiri. Sein, lebih baik jika kamu tidak mendengarkannya, agar tidak mengotori telingamu." Bei Limo sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi. Dia dengan dingin mendengus, "Dia mengarang cerita tentangku, kan? Katakan padaku, apa sebenarnya yang dia buat untukku dalam cerita itu?" Raja Iblis wanita menghela nafas dalam hatinya. Meskipun dia tidak mau memberitahu Yang Kai, dia hanya bisa menjawab. Kisah yang dibuat oleh Yang Kai sangat sederhana, dan bahkan sangat melodramatis. Seorang gadis miskin jatuh cinta dengan tuan muda yang kaya. Untuk cinta, dia seperti ngengat bagi nyala api. Tanpa diduga, setelah tuan muda yang kaya mendapatkannya, dia meninggalkannya seperti sepatu usang. Gadis itu patah hati dan dibiarkan tinggal di Hongchen, menerima pelanggan di rumah bordil untuk mencari nafkah. Bagian pertama dari cerita disebutkan secara singkat, tetapi bagian kedua sangat rinci.
Sementara Raja Iblis Wanita menceritakan kisahnya, gadis bernama Bailey Mo telah menerima lebih dari 100 pelanggan. Selanjutnya, harga yang sangat murah. Pelanggannya juga sangat bervariasi. Bahkan para pengemis di jalanan cukup beruntung memiliki semacam hubungan dengannya. Pada awalnya, Bailey Mo masih dengan tenang mendengarkan ceritanya. Namun, ketika dia mendengar bahwa karakter utama dari cerita itu telah berubah menjadi pelacur, cangkir di tangannya dihancurkan olehnya. Ketika pengemis tua itu muncul, wajah Bailey Mo sangat dingin. Meskipun dia tahu bahwa Yang Kai mengarang cerita tentang dia untuk membuatnya jijik, dia masih tidak bisa menerimanya. Dia belum pernah melihat pria yang penuh kebencian sebelumnya. Dia berbalik dan berjalan turun dari ambang jendela. Matanya sangat dingin, cukup. Raja Iblis Wanita segera berlutut di tanah dan berkata dengan ketakutan, "Santo, tolong jangan marah." Bawahan ini akan pergi dan menjulurkan lidahnya. Bailey Mo mencibir, bukankah itu akan membiarkan dia pergi dengan mudah? Lempar dia ke lantai 18. Aku ingin dia mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Raja Iblis Wanita tiba-tiba mengangkat kepalanya, tapi Saint Rumeng. Bailey Mo menatapnya dengan dingin. Dia segera menelan sisa kata-katanya.